warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susanti Dwi Ilhami SEMM. Saya adalah dosen dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YPPI Rembang. Video ini merupakan video PDD UKTPT sebagai syarat Serdos Smart tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang didapat di semester genap dengan bobot SKS 3 SKS Teori. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 4 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 5 mengetahui konsep dasar teori dan aplikasi fungsi manajemen pada berbagai tipe organisasi. CPL 6 menguasai konsep dinamika organisasi dengan perspektif teori dan perilaku organisasi. CPL 7 mampu mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. CPL 8 mampu menciptakan ide baru atau cara pandang yang kritis dalam melihat konsep maupun permasalahan. CPL 9 mampu mengambil keputusan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen operasi melalui pendekatan inter dan multidisiplin. Kemudian, capaian mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 menyusun dan menganalisis sistem pengelolaan manajemen sumber daya manusia, fungsi dan aktivitas MSDM, perencanaan, analisis jabatan, perekrutan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, kepemimpinan, penilaian kinerja, kompensasi, kepuasan kerja, K3, PHK, dan isu terkini serta mempraktekkan dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan. Selanjutnya, untuk sub capaian mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1, sub CPMK 1 mampu menyusun fungsi dan aktivitas MSDM secara bertanggung jawab. Sub CPMK 2 mampu menyusun dan menganalisis perencanaan SDM secara bertanggung jawab. Sub CPMK 3 mampu menyusun dan menganalisis jabatan secara bertanggung jawab. Sub CPMK 4 mampu menyusun dan mempraktekkan perekrutan karyawan secara bertanggung jawab. Sub CPMK 5 mampu menyusun dan mempraktekkan seleksi karyawan secara bertanggung jawab. Sub CPMK 6 mampu menyusun dan menganalisis program pelatihan dan pengembangan SDM secara bertanggung jawab. Sub CPMK 7 mampu menyusun dan menganalisis konsep manajemen karir bagi SDM secara bertanggung jawab. Sub CPMK 8 mampu menyusun dan menganalisis kepemimpinan dalam organisasi secara bertanggung jawab. Sub CPMK 9 mampu menyusun dan mempraktekkan sistem penilaian kinerja dalam organisasi secara bertanggung jawab. Sub CPMK 10 mampu menyusun dan menganalisis sistem kompensasi dalam organisasi secara bertanggung jawab. Sub CPMK 11 mampu menyusun kepuasan kerja bagi karyawan secara bertanggung jawab. Sub CPMK 12 mampu menyusun dan mempraktekkan kebijakan K3 yang berlaku dalam organisasi secara bertanggung jawab. Sub CPMK 13 mampu menyusun dan menganalisis kebijakan PHK bagi karyawan dalam organisasi secara bertanggung jawab. Sub CPMK 14 menganalisis isu MSDM terkini guna meningkatkan sikap secara bertanggung jawab. Deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1, materi mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk mengelola sumber daya manusia pada perusahaan yang didasari
atas konsep, sikap, dan keterampilan dengan subpokok bahasan berisikan tentang pengelolaan sumber daya manusia yang ada pada perusahaan yang mencakup fungsi dan aktivitas MSDM, perencanaan, analisis jabatan, perekrutan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, kepemimpinan, penilaian kinerja, kompensasi, kepuasan kerja, K3, PHK, dan isu terkini. Bahan kajian pada materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1, fungsi dan aktivitas MSDM, 2, perencanaan SDM, 3, analisis jabatan, 4, perekrutan, 5, seleksi, 6, pelatihan dan pengembangan, 7, manajemen karir, 8, kepemimpinan, 9, sistem penilaian kinerja, 10, sistem kompensasi, 11, kepuasan kerja, 12, keselamatan dan kesehatan kerja, K3, 13, pemutusan hubungan kerja, 14, isu terkini terkait manajemen sumber daya manusia di kancah nasional dan internasional. Metode pembelajaran, sistem pembelajaran delivery. Jadi untuk mempermudah dalam penyampaian materi, saya sudah mempersiapkan buku. Buku ini menjadi pegangan mahasiswa dengan menggunakan buku wajib dan juga buku pendukung. Untuk buku wajib ada 2. Yang pertama, dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Hasibuan Malayu yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh PT Bumi Aksara. Dan yang kedua adalah Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Gary Dessler tahun 2015 yang diterbitkan oleh Salemba 4. Sedangkan untuk buku pendukung ada 2. Yang pertama adalah Manajemen Kinerja yang ditulis oleh Fahmi Reham pada tahun 2015 yang diterbitkan oleh PT Alpha Beta. Yang kedua, buku dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia yang diterbitkan oleh PT Andi yang ditulis oleh Rahmawati Ike Kustia. Sistem pembelajaran selama ini yang ada di Universitas YPPI Rembang dilakukan pembelajaran secara daring dan juga luring. Adapun pembelajaran daring menggunakan platform Zoom Meeting dan disertai dengan WA grup kelas. Sedangkan untuk luring kita melaksanakan secara tatap muka langsung di ruang kelas untuk melakukan kegiatan perkuliahan. Kemudian untuk tugas dan juga ujian akan menggunakan Zoom Meeting, jadi mempermudah mahasiswa untuk bisa mengakses secara real time. Tujuannya, kapanpun, dimanapun mahasiswa dapat mengerjakan dan juga mengumpulkan tugas. Dalam pembelajaran perkuliahan juga diberikan video mata kuliah yang sudah diupload ke dalam YouTube. Tujuannya nanti apabila mahasiswa itu kesulitan dalam memahami materi, mereka bisa mengulang kembali materi yang sudah disampaikan. Metode pembelajaran interaktif, jadi metode pembelajaran agar menjadikan interaksi antara dosen dan juga mahasiswa itu lebih aktif, maka ada 3 strategi yang saya gunakan. Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua adalah metode pembelajaran berbasis masalah, dan yang ketiga adalah metode simulasi. Metode ceramah ini yang saya gunakan untuk pembelajaran kepada mahasiswa yang nantinya mahasiswa itu bisa memperoleh materi secara luas tentang manajemen sumber daya manusia. Kemudian dengan metode pembelajaran berbasis masalah, dalam metode ini mahasiswa itu nanti akan berperan sebagai pengambil keputusan dalam suatu kasus yang sudah diberikan oleh dosen. Jadi harapannya nanti mahasiswa bisa mengembangkan pemecahan masalah, melakukan analisis secara kritis, dan juga memiliki kemampuan pengambilan keputusan. Untuk metode simulasi, jadi metode simulasi ini mahasiswa bisa memerankan dan juga mempraktekkan secara langsung di depan kelas, yang mana terkait dengan kebijakan dalam manajemen sumber daya manusia yang menyerupai dunia nyata. Tujuannya nanti agar memberikan lebih pengalaman belajar yang lebih aktif, kemudian menyenangkan, kontekstual, serta membantu mahasiswa memahami konsep memecahkan masalah, mengembangkan berbagai keterampilan yang ada. Sebagai contoh, saya berikan mahasiswa kasus manajemen sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, kemudian mahasiswa nanti harus bisa menyusun
dan juga merumuskan solusi atas kasus yang telah diberikan. Jadi mahasiswa nanti secara berkelompok bisa berdiskusi dengan kelompoknya, mereka akan menganalisis permasalahan dan juga merumuskan solusi atas permasalahan kasus tersebut. Sistem penilaian mata kuliah ini atau asesmen yang saya gunakan pada sistem penilaian, saya sampaikan pada waktu awal perkuliahan pada saat penjelasan kontrak kuliah. Jadi nanti mahasiswa akan paham dan lebih mempersiapkan perkuliahannya secara lebih siap dalam mengikuti aturan selama kegiatan perkuliahan. Adapun bobot penilaian yang saya gunakan, tugas makalah sebesar 15%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, soal pilihan ganda 5%, uraian analisis 15%, simulasi 25%, keaktifan dalam diskusi 10%. Dalam penjelasan bobot penilaian tugas berupa makalah sebesar 15%, jadi nanti mahasiswa setiap selesai membuat makalah mereka akan dilakukan penilaian terhadap makalah yang sudah dikumpulkan, mengacu pada aspek penilaian makalah. Kemudian, bobot penilaian UTS dan UAS sebesar 15%, mahasiswa mengerjakan soal UTS dan UAS berupa soal IC. Selanjutnya, bobot penilaian soal pilihan ganda dengan menggunakan aplikasi kuis sebesar 5%. Mahasiswa mengerjakan soal pilihan ganda secara online melalui aplikasi kuis untuk mengukur pemahaman mahasiswa terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Sedangkan bobot penilaian 15% untuk uraian analisis, kemampuan mahasiswa untuk merumuskan dan juga menganalisis solusi atas kasus tersebut. Selanjutnya, bobot penilaian simulasi sebesar 25%, mahasiswa memperagakan di depan kelas secara langsung terkait dengan topik materi MSDM. Selanjutnya, bobot yang terakhir dari penilaian keaktifan dalam diskusi 10%, mahasiswa secara aktif diskusi dengan kelompoknya. Dalam hasil evaluasi nilai tersebut saya infokan secara transparan melalui WA Group, sehingga nanti bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang bagus atau kurang baik, maka akan kita berikan perbaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada SIA, Sistem Informasi Akademik. Berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran dengan melakukan pembelajaran secara daring dan juga luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa seraya memanjatkan. Doa, berdoa mulai. Selesai. Oke. Teman-teman, kita sekarang sudah ada di pertemuan ketiga. Ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah membahas terkait apa? Perencanaan sumber daya manusia, Bu. Ya, perencanaan sumber daya manusia. Ada yang masih ingat juga salah satu topik ya yang sudah kita bahas minggu lalu apa? Peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Ya, tentang peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Jadi kita kan sudah belajar bagaimana cara menentukan jumlah SDM yang tepat dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan melanjutkan membahas terkait dengan analisis pekerjaan. Begitu. Sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah. Nah, jadi di pertemuan kali ini, teman-teman ada beberapa indikator kompetensi yang harus teman-teman miliki nanti setelah selesai perkuliahan hari ini, begitu. Yang pertama, teman-teman harus bisa menjelaskan terkait dengan analisis jabatan. Kemudian, teman-teman juga bisa menyusun metode analisis jabatan yang tepat dalam perusahaan. Kemudian, yang ketiga adalah menyusun deskripsi jabatan. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, teman-teman coba memperhatikan gambar berikut. Kira-kira apa yang membedakan antara satu pekerja dengan pekerja yang lain? Jenis tugasnya Bu.
Ya, betul, Retno. Jadi di sini tugas dari satu karyawan atau satu pekerja itu berbeda dengan pekerja yang lain. Makanya kita butuh job desk. Jadi biar tidak satu orang itu tugasnya misalnya mengaduk pasir, terus mengangkat batu bata itu satu orang. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi mereka fokus pada job desk-nya masing-masing atau tugasnya masing-masing begitu. Nah, kemudian teman-teman silahkan melihat ya, memperhatikan video berikut. Nah, kira-kira nih, kalau menurut teman-teman dari video ini berarti kenapa kok hal yang sedemikian itu bisa terjadi? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Caca. Karena kan dari prosedur tersebut tidak tepat. Terus kemudian dari pihak pekerja itu juga lalai sama ceroboh. Ya, betul sekali. Jadi di sini kita bisa melihat dari dua perspektif ya, teman-teman. Yang satu dari pekerja, yang satu dari perusahaan. Nah, jadi di sini pekerjanya itu lalai gitu. Mereka tidak memperhatikan SOP. Tapi yang kedua bisa jadi SOP yang disediakan oleh perusahaan itu tidak jelas sehingga bisa terjadi hal yang sedemikian. Kemudian kalau kita lihat di sini ada definisi dari analisis pekerjaan. Yang pertama dikemukakan oleh Gary Dessler ya, teman-teman. Jadi di sini analisis pekerjaan itu prosedur di mana Anda menentukan tugas dari suatu posisi dan juga karakteristik orang yang akan dipekerjakan. Kemudian kalau menurut Mondi, analisis pekerjaan itu proses sistematis untuk menentukan keterampilan, kemudian juga tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi, bisa kita simpulkan, analisis pekerjaan ini kaitannya dengan tiga hal ya, teman-teman. Ada keterampilan, kemudian ada tugas, dan ada pengetahuan. Yang tiga-tiganya ini kita gunakan untuk melakukan pekerjaan. Ini contoh lowongan pekerjaan. Jadi, teman-teman bisa kita lihat ada kualifikasi. Nah, kualifikasi di sini ini masuknya ke spesifikasi pekerjaan. Nah, jadi spesifikasi pekerjaan itu sebenarnya sudah muncul ya, teman-teman, dalam kualifikasi. Jadi ada pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian ada kemampuan. Nah, sebelum kita ke tugas ya, teman-teman, dan juga diskusi, teman-teman silahkan melakukan tes quiz dulu ya. Yang sudah saya share di grup, silahkan dikerjakan. Kita mulai ya. Oke. Kita review ya. Jadi ada yang masih salah. Nah, di sini ya teman-teman, jadi salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dalam penyusunan analis jabatan, ya teman-teman, itu kita bisa melakukan survei ya, survei pada karyawan. Oke, siapa yang mau ini mengemukakan pendapat dari kelompoknya? Kelompoknya siapa yang mau berargumentasi dari kasus ini? Iya, silakan Anggiska. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Susan. Izinkan saya untuk memaparkan diskusi dari tim kami. Jadi sebelumnya kenalin, saya Giska YP. Berikut adalah hasil diskusi tim kami. Jadi apa sih yang jadi masalah? Jadi Yogi merasa bahwa pekerjaannya itu tidak jelas, tugasnya itu campur aduk dan dia itu tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kemudian dia itu menunjukkan bahwa tidak ada pembagian tugas yang jelas dan penempatan kerjanya yang kurang tepat. Kemudian apa sih yang harus dilakukan? Jadi kami mengamati membagi menjadi dua, yakni dari segi perusahaan dan juga dari segi karyawan. Jadi kalau dari segi perusahaan, yang pertama adalah harus membuat tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap karyawan, supaya karyawan itu mampu bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga tidak malas-malasan. Yang kedua adalah tempatkan karyawan sesuai dengan keahlian mereka. Teman-teman nanti secara berkelompok membuat makalah ya. Jadi makalahnya nanti teman-teman harus menyusun deskripsi pekerjaan atas satu pekerjaan saja. Kemudian nanti dikumpulkan di SIA. Formatnya seperti ini ya. Kemudian ini organisasi makalahnya. Oke. Sudah di screenshot? Baik. Oke. Ada pertanyaan teman-teman sebelum saya akhiri? Sudah cukup? Oke.
Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Teman-teman, silahkan absen terlebih dahulu sebelum kita mulai mata kuliah MSDM 1 kali ini. Jadi, kita sekarang sudah berada di pertemuan ke-5. Teman-teman kalau masih ingat, di pertemuan ketiga yang kita laksanakan secara daring, kita sudah membahas terkait dengan analisis jabatan. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin, minggu lalu, kita sudah membahas terkait apa? Ya, betul, perekrutan. Nah, ada yang masih ingat juga enggak? Kira-kira perekrutan itu apa sih? Ya, silahkan, Sherly. Perekrutan itu menurut saya adalah proses mencari dan juga memilih seseorang agar satu organisasi atau perusahaan ini tuh ada SDM-nya atau sumber daya manusianya yang ada di dalam organisasi. Ya, tepat sekali. Oke, yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban? Oke, silakan Selfie. Menurut saya itu perekrutan itu adalah proses mencari atau menarik orang untuk mengisi suatu jabatan yang kosong di suatu perusahaan. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, perekrutan itu berarti ada kekosongan yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian nanti perusahaan itu membuka iklan lowongan. Nah, itu berarti masuk di perekrutan. Nah, ini juga masih tahapan dari perekrutan. Kelanjutan dari perekrutan adalah seleksi. Jadi setelah teman-teman nanti sudah lulus kuliah, kemudian mau drop CV. Nah, setelah drop CV itu selanjutnya adalah proses seleksi. Jadi organisasi itu harus memfilter kira-kira orang yang seperti apa yang harus direkrut, begitu. Nah, dalam mata kuliah ini terdapat beberapa indikator kompetensi yang harus teman-teman miliki. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep seleksi karyawan yang diimplementasikan pada organisasi. Kemudian yang kedua, mampu menyusun konsep seleksi yang dilakukan oleh organisasi. Yang ketiga, mampu mempraktekkan proses seleksi dalam organisasi. Ini adalah indikator kompetensinya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, berarti proses seleksi itu ya untuk memilih. Jadi memilih dari sekelompok pelamar orang yang paling sesuai. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada istilah the right man on the right place, nah itu berasal dari mana? Ya ini dari proses seleksi. Jadi kita tidak bisa ya memperoleh kandidat atau pelamar yang sesuai tanpa melakukan proses seleksi. Sebesar kecil usaha, jadi ada beberapa karakteristik tes seleksi yang dirancang dengan tepat. Jadi yang pertama itu standarisasi. Jadi secara keseluruhan proses dari seleksi itu harus seragam dan ada panduannya. Nah di sini penilai itu berarti harus bersifat objektif. Mereka harus memberikan hasil yang sama, tidak berdasarkan misalnya kedekatan dengan pelamar atau pelamarnya ini keluarganya. Nah itu tidak boleh, harus objektif. Jenis tes kerja itu ada 6 ya teman-teman, tapi rata-rata nanti tidak semua perusahaan itu ke-6-nya. Mereka bisa memilih 2 atau 3, yang 6 juga boleh, malah lebih baik. Cepat atau enggak, atau justru orang ini tuh lama dalam bekerja, itu kelihatannya dari ini, tes kemampuan psikomotorik. Yang ketiga, tes pengetahuan pekerjaan. Nggak boleh tiba-tiba melamar, terus nanti interview tidak tahu pekerjaan apa yang akan dilakukan, itu tidak boleh, fatal nanti ya. Pada saat interview itu pasti teman-teman ngeblank, tidak tahu apa yang harus dijawab. Kemudian tes sampel kerja. Nah, berarti tes sampel kerja ini teman-teman diminta untuk mengerjakan pekerjaan
yang akan teman-teman lamar itu secara sederhana. Jadi ibaratnya misalnya teman-teman ini melamarnya sebagai staf admin. Nah, nanti itu kecepatan dalam ngetik, dalam menghitung itu didemokan seperti itu. Ini masuk di tes sampel kerja. Kemudian ada tes minat. Jadi ini untuk tahu minatnya teman-teman terkait pekerjaan itu di sisi apa. Sehingga nanti kepuasannya itu bisa kelihatan. Dan yang terakhir, tes kepribadian. Ini yang paling sering ya teman-teman, tes kepribadian. Kalau teman-teman pernah lihat ada namanya tes Kraepelin. Nah, itu untuk mengukur apa? Kepribadian. Biasanya teman-teman waktu mengerjakan, terus ada pressure atau tekanan. Nah, itu teman-teman bisa konsisten nggak jawabnya? Jadi Kraepelin itu modelnya, kalau misalnya teman-teman konsisten, misalnya garisnya segini, berarti teman-teman bisa bekerja di bawah tekanan. Tapi kalau kayak gini, berarti teman-teman bukan orang yang bisa bekerja di bawah tekanan. Ada wawancara kerja. Nah, di sini berarti ada perbincangan nih, yang orientasinya ada di pewawancara dan pelamar. Jadi, kuis ini untuk mengukur kemampuan dan juga pemahaman teman-teman terkait materi yang tadi sudah saya sampaikan. Sudah ready? Nah, jadi teman-teman tadi saya lihat masih ada beberapa yang salah gitu ya, khususnya di poin pertanyaan kedua dan ketiga. Ini pertanyaan pertama dan kedua itu masih banyak yang salah, khususnya di pertanyaan pertama. Nah, kita review ya. Jadi teman-teman, yang pertama ini adalah tes sampel kerja jawabannya. Jadi kalau tadi seperti yang sudah saya jabarkan, kalau kita melakukan pengerjaannya secara langsung pada saat kita proses seleksi, itu berarti tes sampel kerja. Begitu ya, bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Sudah bisa dipahami? Oke. Berarti kita lanjutkan ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan melakukan simulasi. Nah teman-teman, saya minta untuk dibagi ke dalam 2 kelompok ya. Jadi nanti teman-teman bisa memperagakan proses seleksi secara singkat dengan durasi 10 menit. Oke, bisa dipahami? Bisa. Silahkan dibagi dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan disimulasikan. Terima kasih, Bu. Siapa nih? Nama saya Chelsea. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Lasem. Nah, untuk saat ini saya melamar di PT Ibook sebagai kasir, Bu. Nah, pengalaman kerjanya sebelumnya apa, Pak? Sebelumnya saya pernah jadi kasir juga di salah satu perusahaan di Lasem, tempat tinggal saya. Nah, saya jadi kasir di Garrison, Bu. Tadi simulasi yang sudah teman-teman lakukan sudah sangat baik, hanya perlu beberapa peningkatan saja. Misalnya pada saat teman-teman melakukan interview pertama kali, berarti harus ada apa? Persiapan dari segi kostum. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman nanti untuk tugas bisa menyelesaikan makalah. Jadi teman-teman bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya tadi untuk menyusun proses seleksi dalam perusahaan. Begitu ya, jadi teman-teman harus bisa menggambarkan proses seleksi yang ada dalam perusahaan mulai dari awal sampai keterima, itu seperti apa. Nah, formatnya sesuai dengan yang sudah saya tuliskan ya teman-teman. Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video penjelasan PDD UKT-PT ini bermanfaat. Sebelumnya jika ada kekurangan dalam penyampaian video, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.